Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Somanjika, dari 204. Saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul Atas dan Preparation Management, pengatasan pertama dalam hubungan institusi. Dapat dilakukan. Hubungan pemerintahan yang sangat bergantung pada terjalinnya kepercayaan dan keterbukaan antara masyarakat dan klien. Aliansi kerja terapeutik ini merupakan peristiwa utama keberhasilan intervensi konseling dalam membantu klien mengatasi masalah mereka. Dalam psikologi sosial, terdapat fenomena bias kognitif yang dikenal sebagai resiko terbaru. Terbaru adalah kecenderungan menggunakan kesan keseluruhan seseorang terhadap orang lain. Tujuan penulisan: 1. Menganalisis pengaruh dalam menentukan kesan awal saya terhadap konselor. 2. Mengidentifikasi strategi interaksi manajemen bagi konselor profesional. 3. Menjelaskan implikasi teoritis dan praktis dari dinamika kesan pertama dalam proses hubungan konseling. Pembahasan ada 3, yaitu 1. Evaluasi dari bias pengertian. 2. Strategi interaksi manajemen dalam proses konseling. 3. Implikasi terhadap keberhasilan hubungan konseling. Yang pertama, evaluasi dari bias pengertian klien. Evaluasi adalah salah satu bias kognitif yang paling sering diteliti dalam psikologinya. Dalam konseling, bias ini bekerja secara otomatis dan cepat. Ketika klien pertama kali bertemu konselor, otak mereka secara instan memproses secara visual dan auditory. Yang kedua, strategi preparation manajemen dalam praktik konseling. Manajemen kesan pertama dalam konseling bukan manipulasi, tetapi dengan presentasi diri yang ditulis dan profesional untuk memfasilitasi bantuan. Tujuannya adalah untuk secara sadar menampilkan kualitas yang secara empiris terbukti membangun aliansi terapeutik yang kuat. Strategi kunci meliputi secara membeda, kontak yang tepat, postur tubuh terbuka, menunjukkan penerimaan, ekspresi wajah, ramah dan penampilan profesional. Komunikasi kerja yang verbal, menggunakan nada suara yang menenangkan, untuk berbicara jelas, menggunakan cara aktif dan mengafirmasi kesadaran. Penerapan sesi menjelaskan kerahasiaan peran konselor dari sesi dialog dan mengenai ekspektasi klien dan menunjukkan kompetensi serta profesionalisme. Implikasi terhadap keberhasilan hubungan konseling. Penelitian ini menggunakan pentingnya kesan awal ini. Implikasi utama meliputi 1. Meningkatkan preferensi klien. Kesan pertama yang positif meningkatkan kemungkinan klien akan kembali untuk sesi kedua yang secara signifikan mengurangi tingkat drop out. 2. Mengganggu keterbukaan diri. Klien yang merasa nyaman dan percaya pada konselor sejak awal lebih mungkin untuk memberikan informasi pribadi dan lengkap yang merupakan inti dari proses terapeutik. 3. Mempengaruhi ekspektasi hasil. Kesan awal yang baik menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap hasil konseling yang sukses, yang dapat berfungsi sebagai switch coaching proteksi amalan yang akan memenuhi dengan dirinya. Kesimpulan, olahraga yang tidak manajemen adalah dua dinamika psikologis yang secara mendalam mengenai fondasi hubungan konseling. Olahraga berfungsi sebagai bias kognitif otomatis yang dapat mempercepat atau menghambat pembentukan kepercayaan berdasarkan isyarat dampak awal. Di sisi lain, preparation manajemen adalah upaya sadar dan etis konselor untuk menambahkan kualitas konseling dalam mata empati dan kompetensi yang krusial untuk membangun aliansi terapeutik yang kuat. Saran 1. Bagi konselor baik yang sedang melatih maupun yang sudah berpengalaman dan secara aktif melatih keterampilan interpersonal dan komunikasi yang verbal. 2. Bagi pendidikan konseling, pendidikan konseling harus mengintegrasikan penggunaan praktis tentang manajemen pesan dan kesadaran akan bias kognitif untuk mempersiapkan konselor agar lebih efektif dan
ini. Tiga, diperlukan penilaian lebih lanjut di Kongres Indonesia mengenai pengaruh spesifik dari efek terhadap populasi pelayan yang berada untuk mengembangkan pedoman praktik terbaik yang bersifat budaya. Apakah ada yang ditanyakan? Nama dinamanya di 10. Mengapa pesan utama yang penting meningkatkan daya supply di dalam Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Lina. Mengapa pesan pertama yang positif penting untuk meningkatkan atensi pelayan dalam konflik? Pesan pertama yang positif yang sangat penting dalam meningkatkan atensi pelayan dalam konflik karena beberapa alasan dari bersenang. Satu, membangun kepercayaan sejak awal. Klien akan lebih mudah membuka diri dan bertahan dalam proses konseling dengan TPA merasa aman dari yang dipercaya oleh konselor sejak pertemuan pertama. Dua, menumbuhkan rasa harapan dan keyakinan. Jika pertemuan pertama berjalan baik, klien akan memiliki keyakinan bahwa konselor mampu membantu mereka. Tiga, mengurangi kecemasan awal. Hanya klien datang dengan rasa cemas atau ragu-ragu. Jika pertama yang patut konselor dari konselor dapat mengurangi kecemasan tersebut sehingga mereka merasa siap untuk melakukan proses konseling. Empat, menciptakan hubungan konseling yang kuat. Proses yang terjadi sejak awal menjadi dasar hubungan terapeutik yang efektif. Dengan yang kuat mendorong klien untuk proses terlibat dan kembali urusan selanjutnya. apa dengan satu info dalam konteks ekspektasi klien terhadap hasil konseling. Apa yang dimaksud dengan satu dalam presentasi klien terhadap hasil konseling? Satu presentasi dalam konteks konseling adalah situasi ketika keyakinan atau ekspektasi klien terhadap hasil konseling justru mengalami perilaku, motivasi, juga keterlibatannya sehingga ekspektasi tersebut menjadi penyampaian dari situasi yang positif mengenai ini. Artinya, pesan pertama dapat mempengaruhi kepercayaan dan keterbukaan klien dalam hubungan. Bagaimana pesan pertama dapat mempengaruhi kepercayaan dan keterbukaan klien dalam hubungan konseling. Pesan pertama dapat sangat mempengaruhi kepercayaan dan keterbukaan klien karena dari pertemuan awal klien menilai apakah konselor kampanye yang lain dan dapat dipercaya. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana komunikasi verbal dan paraverbal berperan dalam membentuk pesan pertama?
Bagaimana komunikasi verbal dan cara verbal terutama dalam membentuk pesan pertama. Komunikasi verbal dan cara verbal seperti lantai sekolah yang menanamkan cara berbicara yang jelas, mendengarkan aktif, dan mengonfirmasi pemahaman dengan menciptakan kesan profesional dan empati sehingga memperkuat relasi sosial dengan klien. Maka pada kepada Ayu, dia dimaksudkan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan halo efek dalam hubungan maksud ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas. Apa yang dimaksud dengan halo efek dalam hubungan manusia? Halo efek adalah jelas kondisi kejadian yang menentukan penilaian menyeluruh terhadap pemilih dengan berdasarkan kesan pertama dan isyarat awal seperti penampilan, suara atau ekspresi. Bias ini bekerja cepat dan otomatis saat baik pertama kali ketemu pemilih. Pertanyaan selanjutnya, apa indikasi kesan pertama dan positif terhadap keberhasilan proses konseling? Saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Apa indikasi kesan pertama yang positif terhadap keberhasilan proses konseling? Kesan awal yang positif dapat meningkatkan relasi klien, membantu terbuka, membagikan informasi pribadi, dan memberikan ekspektasi positif terhadap peristiwa ini yang dapat menjadi simpul tetap ini dalam antisipasi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.